Kalian tahu nggak kalau ternyata kaisar terakhir Tiongkok adalah boneka negara Jepang? Jepang menggunakan pengaruh kaisar itu untuk memenuhi tujuan mereka buat mengkolonialisasi Tiongkok. Tapi anehnya, dia nggak sadar kalau sedang dimanfaatkan oleh Jepang. Lah, inilah kisah kaisar terakhir Puyi. Sebelum mengetahui alasan kenapa Kaisar Puyi bisa dimanfaatkan oleh Jepang, kita mesti tahu dulu kisah latar belakang sang kaisar yang sebenarnya tuh menyedihkan banget. Kaisar Puyi menandai berakhirnya masa kekaisaran di Tiongkok yang udah berlangsung selama 2000 tahun. Beliau menjadi kaisar di usia yang sangat muda, yaitu pada usia 2 tahun 10 bulan, tepatnya pada 2 Desember 1908. Masa kecilnya tuh kayak agak aneh gitu. Pas bayi dia dibawa ke kota terlarang dan dipisahkan dengan orang tuanya. Hanya orang tertentu dan pengasuhnya aja yang boleh bersama dirinya. Tapi di sana Kaisar Puyi tetap dimanjakan dan setiap permintaannya tuh diturutin. Namun karena dimanja, kepribadian Kaisar Puyi jadi kurang baik. Dia jadi manja, kejam, dan gak punya perasaan baik pada orang lain. Karena dia juga jauh dari didikan orang tua, makanya gak heran dia jadi kayak gitu. Ketika ia berusia 8 tahun, pengasuh yang sangat ia sayangi meninggal secara tiba-tiba. Ia pun terpaksa harus menemui ibunya kembali. Tapi karena gak pernah ketemu, mereka pun menjadi sangat canggung. Di sana ia disekolahkan oleh ibunya untuk belajar ilmu tentang pemerintahan. Singkat cerita, pada awal abad ke-20 ada sebuah kerusuhan bernama Revolusi 1911 atau Revolusi Xinhai. Intinya warga Tiongkok pada saat itu udah nggak percaya lagi sama sistem kekaisar-kaisaran yang menurut mereka tuh udah nggak relevan. Mereka menuntut kalau mandat surga atau kaisar itu utusan surga harus dihentikan dan dicabut, dan menuntut buat pemerintah mengikuti kebijakan nasionalis dan demokrasi. Dan yang menjadi bulan-bulanan dan korban adalah Kaisar Puyi. Karena beliaulah yang masih punya gelar kaisar pada saat itu. Ia pun dipaksa turun dari tahtanya. Namun Puyi masih diberi fasilitas seperti tinggal di istana, subsidi tahunan, dan lainnya. Keputusan ini diusulkan oleh Perdana Menteri Yuan Shikai. Walau dia melakukan ini karena punya tujuan sendiri, yaitu merebut gelar kaisar dari Puyi. Kaisar Puyi juga akhirnya dipaksa belajar bahasa Inggris agar Kaisar Puyi punya bekal menghadapi dunia modern. Nama guru lesnya adalah Sir Reginald Johnston. Guru lesnya ini memaksa Kaisar Puyi agar belajar dengan keras, belajar politik, sejarah, dan ilmu pemerintahan. Proses lesnya ini akhirnya berhasil merubah sifat Puyi menjadi lebih baik, sampai-sampai Kaisar Puyi yang masih remaja bercita-cita kuliah di Oxford. Pada 1922, menurut peraturan istana, Puyi harus segera menikah. Ia diberi 4 foto wanita dan disuruh milih satu buat jadi pendamping hidupnya. Pilihannya jatuh pada wanita bernama Gabulo Wanrong, putri dari bangsawan terkaya di Manchuria. Pasangan ini akhirnya menikah pada musim gugur tahun 1922. Namun walau kehidupannya udah mulai lurus dan baik, secara tiba-tiba sifat Kaisar Puyi balik lagi menjadi jelek. Ia menjadi sombong dan mudah terpengaruh oleh orang lain, membuat guru lesnya yaitu Pak Johnston tadi kecewa berat. Dan akibatnya pada 1924 di Beijing, ia dikudeta dan direbut kekuasaannya, membuatnya menjadi rakyat biasa tanpa status. Namun mengetahui Jepang yang datang dengan kekuatan yang kuat, ia pun menyerahkan diri dan meminta bergabung dengan pihak Jepang buat mengkudeta negaranya sendiri. Kata pihak Jepang mah, wah lumayan nih bisa dimanfaatkan. Dan Kaisar Puyi pun dinobatkan menjadi Kaisar Manchukuo. Jepang berdalih pada Puyi kalau mereka bakal membantunya dan memulihkan kuasa dinasti Qing. Puyi dan istrinya juga akan difasilitasi Jepang dengan sangat-sangat mewah. Memang benar mereka hidup sangat mewah, sampai-sampai mereka menghambur-hamburkan uang dan kecanduan pada obat-obatan. Tapi Puyi ternyata menjadi boneka pihak Jepang, karena memang dia itu nggak paham-paham banget sama politik. Kaisar Puyi mah iya-iya aja. Dia nggak tahu apa yang dilakukan Jepang di luar sana. Yang penting dia dan istrinya bisa hidup mewah dan selamat dari Perang Dunia II. Kehadirannya membuat Jepang bisa leluasa bergerak di daerah Puyi, yaitu daerah Manchuria. Tapi saat Jepang menyerah pada sekutu, Kaisar Puyi juga kena dampaknya. Ia berusaha melarikan diri, namun ketangkep oleh tentara Soviet. Setelah pengadilan yang panjang, pada 1949, ia dipulangkan ke Tiongkok dan ditahan 10 tahun di sebuah fasilitas militer. Saat ditahan, ia harus belajar tentang kengerian Jepang dan kekejaman Jepang kepada Tiongkok karena ulahnya membela Jepang dulu. Setelah bebas, Puyi yang sebelumnya adalah kaisar harus menjalani sisa hidupnya sebagai penyapu jalanan. Dan akhirnya meninggal dunia karena kanker ginjal pada usia 61 tahun pada 1967. Dan itulah kisah dari kaisar terakhir Tiongkok. Kasian sih,
dari yang menjadi orang paling berkuasa sampai jadi tukang sapu. Semoga terhibur dan untuk waktunya. Xie xie.